Puji Tuhan, salam. Ya. Oke, kita buka firman Tuhan dari Markus pasal 5 dari ayat 21 sampai ayat 34. Minggu lalu kita belajar firman Tuhan 2 minggu yang lalu tentang perwira Romawi. Ya, minggu lalu tentang perwira Romawi, bagaimana kita tahu seorang perwira Romawi bukan orang Yahudi, tetapi dia memiliki iman yang besar kata Tuhan Yesus. Oleh karena dia mengerti prinsip kerajaan Allah untuk hidup dalam otoritas. Dia hidup dalam otoritas dan dia juga menjalankan otoritas. Dia tunduk kepada otoritas, dia menjalankan otoritas. Demikian kita juga sebagai orang percaya harus tunduk dan menghargai otoritas, dan kita juga menjalankan otoritas. Engkau harus juga bisa memiliki pemerintahan bersama Tuhan. Engkau harus berani untuk memerintah, berkata-kata. Kalau keluarga-keluarga, suami istri punya anak, harus berani memerintah, harus berani menegur anak, memarahi anak, tegas terhadap anak, harus berani mendisiplin anak. Itu namanya menjalankan otoritas. Demikian juga kita dengan atasan kita. Bukan hanya pemimpin dalam gereja, kita juga harus belajar tunduk pada otoritas, baik kepada pemerintah dan juga pemimpin di dalam pekerjaan kita. Ada banyak umat Tuhan dibentuk Tuhan di sana, diremukkan Tuhan ketika dia ada hidup dalam otoritas. Tetapi Tuhan punya rencana yang besar bagi kita. Mungkin bos kita adalah orang yang kasar, kejam, keras, tetapi itu semua untuk menjadikan kita menjadi seirama dengan Tuhan. Kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama dengan Tuhan. Dan kalau kita akhirnya mengalami itu, Tuhan akan banyak berbicara kepada kita. Tuhan akan banyak menyampaikan firman-Nya kepada kita. Karena Dia tidak mungkin memerintah orang yang susah diperintah. Betul? Harus mengerti. Tapi kalau ini bilang bahwa udah selama hidupnya udah babak belur ini. Bapaknya dulu udah keras banget dan dia tetap mau tunduk pada bapaknya dan tidak memberontak. Wah, di kantornya juga keras banget, bosnya tunduk. Di gerejanya, wah, mungkin pemimpin gerejanya juga dia lihat kayaknya nggak terlalu hebat-hebat banget lah gembala kita, gitu kan? Kayaknya urapannya nggak terlalu kencang lah katanya ya. Tapi dia sadar dia dibawa Tuhan untuk menjadi satu dengan pemimpinnya. Dia juga tunduk pada otoritas. Dan akhirnya pada waktunya Tuhan akan mengangkat orang-orang seperti ini. Dia akan memiliki iman yang besar. Kita sudah belajar tentang perempuan Syro-Fenisia, perempuan Kanaan, yang juga Yesus katakan imannya besar. Tidak perlu Yesus usir-usir setan dari anaknya. Tidak perlu Yesus datangi anaknya untuk usir setan. Hanya dengan perkataannya Yesus bilang bahwa anaknya sudah sembuh, setannya sudah pergi. Ini karena wanita ini mengerti prinsip kerajaan Allah, bahwa setiap orang harus mau menanggung kehinaan. Menanggung kehinaan sama seperti Kristus sudah menanggung kehinaan. Pandanglah kepada Dia yang memimpin kita kepada iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang telah mau menanggung kehinaan ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yesus sudah mau menanggung kehinaan untuk kemuliaan yang akan diberikan bagi Dia. Engkau juga harus mau menanggung kehinaan. Perempuan Syro-Fenisia mau menanggung, sudah biasa menanggung kehinaan. Oleh karena itu Yesus
menguji imannya, mengeluarkan apa yang sebenarnya kebenaran yang sudah ada dalam diri dia. Yesus menghina perempuan Kanaan itu. Yesus menganggap perempuan Kanaan itu seperti anjing. Tidak layak roti yang diberikan kepada anak-anaknya diberikan kepada anjing. Tetapi perempuan itu bukan sakit hati dan kecewa. Nabi apa yang menghina orang, tidak menghargai orang lain, aku dianggap binatang. Tetapi dia mengerti bahwa Yesus sedang mengeluarkan suatu kebenaran dalam batinnya untuk dia keluarkan, sehingga dia sambut kata-kata Yesus yang menganggap dia seperti anjing. Dia bilang, ya benar Tuhan. Dia bukan kecut, bukan menundukkan diri. Aku dipermalukan, dia anggap anjing. Pergilah aku ini, gak usah lah, gak jadilah, gak apa-apa, anakku gak sembuh. Lebih berharga-harga diriku daripada anakku. Mungkin dia bisa berkata begitu, tapi dia katakan, ya benar Tuhan. Bukankah roti yang jatuh dari meja itu dimakan oleh anjing yang ada di bawah meja itu? Orang Kristen sangat takut menanggung kehinaan. Itulah salib, kehinaan. Amin. Kita harus menyadari kalau engkau mungkin, jangan kau kira bahwa Tuhan harus mengasih salib untuk kau pikul berat. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang berat. Jadi udah lupakanlah nyanyian salib yang kupikul itu berat. Apa itu nyanyian itu? Karena Yesus selalu memberikan bahwa beban yang diberikan itu enak dan ringan. Amin. Amin. Enak dan ringan. Ini yang harus kita sadari. Jadi begitu ringan perempuan itu mengatakan, ya benar. Jadi saudara, perasaan-perasaan yang sentimental, yang gampang sakit hati, yang gampang nangis karena dihina orang, udah, engkau harus bertobat dari perasaan itu. Amin. Jangan kau anggap itu sebagai sesuatu yang rohani. Hai jiwaku, jangan sakit hati kau. Bersyukur kau dihinakan, karena Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau begitu berharga bagi dia. Amin. Harus begitu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita belajar tentang seorang perempuan lagi. Ya, ayat 21 saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap sampai ayat 34. Saya baca ayat ganjil dulu, ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perwira Romawi memiliki prinsip kerajaan untuk hidup dalam otoritas seperti seorang prajurit. Itu juga dikatakan Paulus kepada Timotius dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga dan keempat. Kita harus menjadi seorang prajurit. Perempuan Sirofenisia, seorang yang mau menanggung kehinaan, yang mau mengikuti prosedur untuk dimuliakan, yaitu menanggung kehinaan pembunuh salib. Paulus juga berkata kepada Timotius bahwa seseorang untuk menjadi pemenang, seorang olahragawan untuk bisa mendapatkan mahkota, dia harus mengikuti aturan-aturan prosedur, mengikuti prosedur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, Paulus berkata kepada Timotius, seorang petani yang bekerja keras, dialah yang pertama akan memperoleh hasil dari kerja kerasnya. Dan kita sekarang belajar tentang kebenaran ini. Ini prinsip kerajaan Allah, bahwa kita orang-orang anak-anak kerajaan, kalau kita katakan kita orang yang memiliki iman, itu harus bekerja keras. Amin. Harus bekerja keras. Itu bukti iman kita. Loh, kita kan hidup dalam kasih karunia. Ya, kasih karunia itu diberikan kepada kita untuk kita bisa bekerja keras. Karena itu juga Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 bahwa dia bekerja keras lebih daripada rasul-rasul yang ada. Tetapi bukannya aku, tetapi kasih karunia yang ada padaku, itu yang mengerjakannya di dalam kita. Saya ingatkan kembali kepada kita bahwa segala sesuatunya karena kasih karunia. Kasih karunia berbicara dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Jadi kalau engkau merasa bahwa engkau bekerja keras lebih daripada orang lain, engkau harus menyadari bahwa itu karena ada kasih karunia yang mengerjakannya di dalam dirimu. Sehingga ketika engkau sukses karena kerja kerasmu, lalu ada orang yang belum sukses, lalu minta nasihat atau minta pertolongan daripadamu, kau jangan hinakan dia dengan kata-kata, kamu sih nggak bekerja keras. Lihat nih, saya sudah bekerja keras dan berhasil. Ketika engkau memakai kata-kata saya sudah bekerja keras dan berhasil, engkau sedang mengatakan bahwa bukan karena kasih karunia engkau berhasil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kau harus percaya bahwa ada kasih karunia yang memampukan engkau mampu bekerja keras. Amin. Ada kasih karunia. Coba bayangkan seorang perempuan dipanggil Kick Andy. Perempuan mamanya sakit lupus, adiknya perempuan juga sakit leukemia, bapaknya stroke, dan itu sudah semester akhir. Dia lagi ngerjakan skripsi, dan dalam waktu semester akhir itu dia hanya tidur 2 jam setiap hari. Kok dulu yang gak pernah tidur 2 jam setiap hari, bisa-bisanya 2 jam setiap hari? Dia harus mengerjakan skripsi, mengerjakan tugas, masih ada mata kuliah. Dia harus mencari uang untuk kebutuhan orang tuanya, di mana orang tuanya dua-duanya sakit. Adiknya juga sakit untuk biaya pengobatan. Dia bisnis online. 2 jam setiap hari. Kok bisa mendadak demikian? Kasih karunia. Amin. Kasih karunia. Ketika Kick Andy akhirnya bertanya, setelah kamu selesai, kamu wisuda, berapa IPK kamu? IP kumulatifmu berapa? 4,0.
Saya tuh pikir ini gila. Bukan gila lagi, gile. 4,0. Itu kasih karunia yang mengerjakan di dalam diri. Maka itu saudara, ada banyak kesempatan-kesempatan untuk engkau memperoleh kasih karunia. Dan engkau harus sadar bahwa prinsip kerajaan Allah, prosedurnya saudara, ketika engkau mengalami penderitaan, itu bukti bahwa Allah ingin memberikan kasih karunia berlimpah bagimu. Maka itu saudara, di Kisah Para Rasul 14 ayat ke-22, rasul-rasul itu di dalam jemaat-jemaat yang dikunjunginya, mereka menasihati dan memberitakan kepada mereka bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus menanggung banyak kesengsaraan. Banyak kesengsaraan. Apa maksudnya? Berbicara kerajaan Allah itu berbicara kasih karunia, saudara. Tetapi ada orang yang mengajarkan kasih karunia, mengabaikan adanya kesengsaraan. Enggak, kita enggak ada kesengsaraan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roma 8 itu menyatakan bukan hanya orang-orang yang gak percaya yang mengalami sakit bersalin, tetapi juga engkau yang sudah menerima karunia sulung roh. Engkau juga mengalami sakit bersalin, tetapi engkau mengalami sakit bersalin, yaitu itulah kesengsaraan penderitaan, supaya engkau mengalami pengangkatan tubuh, yaitu engkau mengalami bagaimana di dalam segala kelemahan tubuh kita, kasih karunia mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga segala yang tidak mampu kita lakukan, segala batas-batas kemampuan tubuh kita untuk melakukan sesuatu, itu bisa diterobos oleh karena kasih karunia. Engkau harus mengalami juga sakit bersalin itu. Artinya engkau ketika mengalami kesengsaraan, engkau harus sadar itu karena Allah ingin memberikan kasih karunia yang berlimpah atas hidupmu, sehingga engkau bisa menerobos segala kelemahan, keterbatasan, kebodohan, ketidakmampuan yang membuat kau merasa sengsara. Kau bisa menerobos itu semua, sehingga engkau akhirnya melihat kasih karunia berupa pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup. Kasih karunia juga yang akhirnya memberkati hidup. Banyak orang yang mengerti kasih karunia itu berkat, tidak mengerti bahwa kesengsaraan juga adalah bentuk kasih karunia Allah. Kita bukan hanya dipanggil untuk memperoleh berkat, tetapi kita juga dipanggil, dikasih karuniakan untuk menderita bersama dengan Yesus. Amin. Jadi jangan takut dengan segala bentuk kesengsaraan penderitaan. Di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kasih karunia yang berlimpah dalam hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa hubungannya dengan apa yang kita baca dalam perikop ini? Kita akan berbicara bukan tentang Yairus. Kita melihat kepada ayat yang tentang perempuan. Perempuan yang sakit pendarahan dikatakan berapa tahun? 12 tahun lamanya sakit pendarahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau orang sakit pendarahan 12 tahun, itu kayak apa tuh badannya? Ada seseorang yang saya kenal mengalami pendarahan sebulan aja, hampir sebulan. Udah pucat-pucat memang wajah, tapi masih kuat juga karena masih muda. Tapi wajah udah pucat-pucat. Saya juga udah sedikit agak khawatir. Ini 12 tahun. 12 tahun pendarahan.
itu seharusnya sudah harus transfusi darah. Dulu nggak ada transfusi darah, atau nggak tahu makan apa, dia masih kuat. Tapi saya percaya dia keadaan tubuhnya sangat lemah. Ini adalah penderitaan tubuhnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia sudah pergi ke berbagai tabib. Ayat 26 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Saya percaya di sini tabib pada zaman dulu bukan selalu dukun, karena Lukas juga disebut sebagai tabib. Lukas murid Yesus disebut tabib. Jadi saya percaya bahwa dia ini bukan orang yang mempercayai tahul-tahul lah, tetapi sebagai orang yang sakit, nggak sembuh-sembuh, dia berjuang tetapi tidak pergi kepada yang berhala-berhala, tapi nggak sembuh sampai habis uangnya. Kenapa saya katakan kemungkinan bukan orang yang menyembah berhala? Dulu saya mengerti mungkin orang menyembah berhala, karena kalau orang yang menyembah berhala, nggak mungkin dia berpikir kepada Yesus. Roh jahat mencengkram dia. Tidak mungkin dia memiliki iman yang benar. Tidak mungkin, karena roh jahat mencengkram dia. Harus dia berhadapan dengan Yesus. Memang dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penderitaannya membuat dia berjuang dalam hidup. 12 tahun sakit pendarahan membuat dia berjuang dalam hidup. Bukan hanya untuk mencari uang untuk biaya hidupnya, tetapi dia, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasti berjuang untuk bangun, berdiri, masak, pasti berjuang. Di sini tidak dikatakan apakah dia punya suami atau tidak. Tetapi kalau dia punya suami pun, untuk masak untuk suaminya dia harus berjuang. Jadi orang yang sebenarnya sudah mengerti arti perjuangan, arti bekerja keras. Umat Tuhan, kau harus menyadari tubuh ini jangan dimanjakan. Kita semua punya batas-batas kemampuan tubuh. Nggak semuanya tubuhnya sama kuatnya. Tetapi engkau juga harus pernah mengalami atau melampaui keterbatasanmu. Engkau harus mengalami saat-saat melampaui keterbatasanmu, berbuat sesuatu yang melampaui keterbatasanmu. Saya percaya bahwa wanita ini adalah orang yang mau melakukan sesuatu yang melampaui keterbatasannya. Tetapi Tuhan belum memberikan jawaban bagi dia 12 tahun lamanya. Karena Tuhan ingin menaklukkan dia kepada kesia-siaan. Roma pasal 8 ayat yang ke-20, 21, 22. Harus ditaklukkan kepada kesia-siaan, supaya di dalam batinnya, di dalam jiwanya, dia memiliki suatu pengharapan untuk memperoleh anugerah. Dia memiliki suatu kerinduan untuk memperoleh anugerah. Dia sudah berpikir, aku ini manusia celaka, aku nggak akan panjang umur, tetapi aku ingin panjang umur. Tetapi kenyataannya tidak mungkin aku panjang umur. Tetapi aku rindu panjang umur. Rindu aku berbuat sesuatu yang lebih lagi di bumi ini. Tuhan tahu dia sudah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Siapa yang bisa menolong aku untuk ini? Dia dengar berita tentang Yesus yang bisa menyembuhkan. Dia datang kepada Yesus. Saya tidak tahu apakah dia sudah lama menunggu bahwa Yesus akan jalan di situ. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi saya percaya dia berjuang dan berjuang menantikan Yesus berjalan di kotanya, di kampungnya, berjalan di dekat daerah situ. Dia berjuang untuk menantikan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab katakan bahwa Yesus itu banyak orang-orang yang berdesak-desakan di dekat Yesus.
Ya, orang kalau ketemu datang artis banyak yang berdesak-desakan. Orang-orang yang punya tenaga saja bisa mati kejepit, sesak. Ya, untuk mendapatkan apa namanya? Kalau mau lebaran itu zakat. Begitu juga kan, sampai ada yang mati kan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu sebanyak mana, tapi Alkitab katakan berdesak-desakan. Ini orang yang lemah, orang yang sudah tidak berdaya. Dari mana tenaganya ini untuk dia berani mendekati Yesus? Dia berpikirkah dia? Gak berpikirkah dia bahwa dia bisa risiko mati karena berdesak-desakan orang? Itu Yesus sambil jalan. Ya, dia pasti berpikir. Tetapi dia sudah dalam keputusasaan, kalaupun aku harus mati, ya memang gak akan punya umur gitu kan. Gak akan panjang. Ya lebih baik mati di dalam perjuangan daripada mati dalam keadaan malas, nggak berbuat apa-apa. Dia sadar betul akan siapa dirinya. Dia berjuang. Oleh karena itulah Allah berkenan memberikan iman kepadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kau harus sadar, iman pun dikasih karuniakan kepada setiap orang, asal pikiran perasaannya sama dengan pikiran perasaan Tuhan. Dia memiliki prinsip kerajaan yang sama. Prinsip kerajaan Allah dia pegang. Dia punya cara berpikir, filosofi yang sama dengan kerajaan Allah, sehingga Allah menggerakkan hatinya dan membuat dia berpikir, asal ku jamak jubahnya, aku akan sembuh. Pikiran dia muncul seperti itu. Dia belum memperkatakan, kepikiran, asal ku jamah saja jubahnya atau cumbai jubahnya. Di Injil yang lain mengatakan begitu, aku pasti sembuh. Iman dari mana itu? Siapa yang mengajarkan orang ini kebenaran ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman itu harus datangnya dari kebenaran, timbul dari perkataan Kristus. Dan kenapa ada seorang yang diberikan iman kepada yang lain tidak diberikan iman? Masalahnya pikiran perasaannya gak sama, jiwanya gak seirama dengan Tuhan. Dia punya prinsip-prinsip hidup yang salah. Kita harus memiliki kebenaran yang sama di dalam Kristus. Amin. Punya prinsip yang sama dalam kerajaan, sehingga Allah berkenan memberikan iman. Allah membisikkan ke dalam hati nuraninya, asal jamah saja jumbai jubahnya, pasti sembuh. Oh, aku yakin gak bisa aku mencapai Yesus. Jadi dia berjuang, itu pun dia harus berjuang untuk menangkap jumbai-jumbai Yesus. Dia tangkap, dan urapan dia dari Yesus mengalir menjamah tubuhnya, sehingga seketika itu dikatakan di ayat yang berapa nih? Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Seketika itu, gak perlu Yesus tumpangin tangan,
Nggak perlu Yesus doakan dia, nggak perlu Yesus harus berkata-kata lagi kepada dia. Dia sembuh. Kalau di dalam kisah pasal 20, kisah 19 ini adalah mujizat unusual, yang tidak biasanya. Mujizat yang nggak biasanya. Paulus itu, Tuhan mengerjakan di dalam diri Paulus mujizat-mujizat yang nggak biasanya. Sapu tangan Paulus dipakai orang menyembuhkan. Jadi kalau yang nggak biasanya berarti luar biasa. Jadi ini juga iman yang besar, nggak biasanya. Dan saya percaya dalam Alkitab mencontohkan tentang menjamah jubah Yesus ini hanya dicontohkan satu dia. Tetapi dalam kitab Injil lain bahwa dikatakan bahwa banyak orang juga disembuhkan karena menjamah jubah Yesus. Berarti inilah orang yang pertama percaya bahwa jubah Yesus bisa menyembuhkan. Bayangkan, murid-murid sudah sering dekat Yesus. Bahkan Yohanes mungkin yang paling dekat, yang berani menyender di badan Yesus. Tapi apakah betul urapan pasti mengalir ke dalam dirinya Yohanes? Itu iman yang menentukan. Amin. Kalau Yohanes nggak mengimaninya, ya nggak ngalamin. Walaupun pasti sesuatu ada hal yang lain ketika orang dekat Yesus dan menjamah Yesus. Tapi berbicara mujizat terjadi lewat jubahnya perempuan ini yang mengawali. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk ke dalam suatu atmosfer kerajaan yang dimana nanti kita akan mengalami mujizat-mujizat yang tidak biasanya. Dengan kita membangun kehidupan kita yang mau bekerja keras. Amin. Mau bekerja keras. Ketika engkau melihat ada batas-batas dirimu untuk bisa berbuat sesuatu yang lebih lagi, tetapi karena kerinduan dan pengharapanmu yang besar di depan hidupmu, dan engkau bekerja lebih lagi, saudara, saya percaya ketika itu menjadi gaya hidupmu, maka Allah akan membawa engkau melihat mujizat yang luar biasa. Saya dari dulu penyakitan dari kecil, berapa kali mau mati. Dan ada penyakit saya yang berulang-ulang terjadi, yang saya sempat nggak ketahui apa penyebabnya, yaitu makan tepung gandum, tepung terigu. Ya, makan roti, makan gorengan, ya. Pokoknya yang ada tepung terigu pasti gatal semua badan saya. Dan itu bertahun-tahun saya alami. Tetapi saya terus membangun iman saya. Saya orang yang lemah, sampai dibilang galeman. Orang Batak gali itu lemah. Di Inggris-Inggriskan galeman. Galeman. Ya lemes sekali saya. Letoy. Wanita ada yang terus terang sama saya. Teman saya dulu ketika masih kuliah, "Son, kamu tuh letoy. Gak ada cewek mau kan kamu." Iya, saya kurus sekali. 44 berat saya. 44, siapa sini 44? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tahu namanya kelelahan. Ketika saya mahasiswa, saya pernah karena kelelahan sekali, berjalan saya tertidur. Udah mau kemana? Tertidur saya berjalan. Bahaya sekali. Untung aja nggak naik motor. Naik motor pernah juga nahan-nahan.
Saking sudah over. Saya bukan katakan saudara harus mencontoh saya dalam itu. Itu kan Tuhan dengan saya ya. Karena saya dulu memegang waktu mahasiswa, memegang sampai 3 pelayanan. Belum saya lagi ngelesin orang, belum lagi kuliah. Tapi itu agak nggak baik, harusnya saya ngatur diri. Agak anjlok nilai saya efisiensi itu. Tapi sakit lelah. Dan itu bagi saya, apa namanya? Saya sudah mengalami yang namanya melampaui keterbatasan saya. Menjadi sesuatu yang kebanggaan saya juga. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan kita nggak mengatur diri kita, ada waktu tidur dan sebagainya, ya aturlah. Tapi ada suatu keadaan akan Tuhan bawa kita mengalami keadaan-keadaan seperti itu. Tidak maksud saya terus menerus, tapi ada kita mengalami keadaan-keadaan seperti itu. Dan di situ kita akhirnya membawa diri kita untuk akhirnya mengharapkan sesuatu dengan gigih. Kita harus memiliki pengharapan dalam kita. Orang Kristen banyak bilang ada pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan itu harus dibuktikan dengan apa? Berjuang, berlomba, kerja keras. Pengharapan itu kan sebenarnya kata sederhananya apa? Cita-cita. Ada nggak kau mencita-citakan sesuatu dalam hidupmu? Buatlah pencapaian-pencapaian dalam hidupmu, sehingga ketika engkau tahu engkau udah berjuang tapi engkau akhirnya belum mendapatkannya, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, perjuangan dagingmu, tubuhmu mulai akan digantikan dengan perjuangan roh. Ketika kita melampaui batas kemampuan tubuh kita karena pengharapan yang besar untuk meraih sesuatu, maka roh akan membawa kita untuk mampu melampaui keterbatasan tubuh. Tapi ketika engkau mungkin dilawat Tuhan dan roh menguasai hidupmu, tetapi engkau sendiri adalah seorang yang malas untuk bekerja keras, maka roh ingin menyeret-nyeret tubuhmu. Ayo dong, semangat dong. Aduh, capek. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah memaksa hidup kita. Roh itu tidak memaksa. Amin. Kecuali roh setan yang maksa. Jangan kau bilang, iya Elia kan diurapi Tuhan, tiba-tiba diberkati kencang luar biasa, melampaui kuda. Aku mengharapkan diurapi Tuhan dan mengalami sehingga bekerja keras lebih dari Tuhan. Oh saudara, kau harus tahu, pasti Elia sudah pernah mengalami hidup melampaui keterbatasan diri. Tuhan harus dalam prosedur yang namanya kesengsaraan. Kerja keras itu adalah bentuk bagian dari kesengsaraan tubuh yang akan membawa kita kepada kemuliaan. Amin. Jadi jangan menyerah. Ada air mata, ada keringatmu. Mungkin kau pernah mengalami jadi sakit, tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, akan timbul pengharapan yang besar, sehingga doamu, teriakanmu membuat roh Tuhan akan membawa engkau melampaui keterbatasan. Orang lari jarak jauh 40 berapa kilometer lari maraton itu 42 ya, 40 berapa kilometer itu lari maraton. Orang lari maraton 10 kilometer pertama, semua orang yang lari maraton akan mengalami kondisi fisik yang merasa lelah sekali, capek sekali, rasanya mau berhenti lari lagi. Tetapi ketika dia terus berlari lewat 10-an kilometer, kurang lebih 10-an kilometer itu, dia paksakan dirinya terus berlari, lama-lama jadi ringan.
rasa nggak capek. Dia terus ingin berlari. Sepertinya hilang capeknya. Itu ada suatu perubahan di dalam metabolisme tubuh manusia. Tadinya energi yang diambil dari makanan dalam perutnya dipakai, digantikan, habis 10 km itu, kemudian digantikan dengan energi yang ada dalam hati, dalam dagingnya, diambil dalam lemak-lemaknya, dikeluarkan, dan itu menjadi ringan. Sama seperti kau puasa, jam-jam tertentu kau akan mengalami, aduh lapar banget, gitu. Rasanya ngebatalin puasanya, iya kan? Iya. Tapi ketika engkau melampaui waktu jam itu, lapar itu, lapar sekali itu, engkau akan berubah metabolisme tubuhmu. Tubuhmu akan menggantikan energinya dari hati, lemak. Maka engkau akan merasa gak lapar lagi. Demikian juga secara rohani. Keterbatasan tubuhmu akan digantikan dengan pengharapan yang membuat ketika engkau terus berjuang dalam keterbatasan tubuh, membuat jiwamu melampaui dan pengharapan dirimu untuk berseru kepada Tuhan. Dan itu akhirnya mengubah cara Tuhan untuk membawa engkau bisa bekerja lebih daripada biasanya, karena rohmu Tuhan bangkitkan. Amin. Jiwa saja bisa membangkitkan, semangat orang saja bisa membangkitkan yang melampaui segala keterbatasan, seperti perempuan jiwanya. Apalagi dia kemungkinan anak Tuhan, apalagi rohnya Tuhan bawa ke sana. Maka itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini prosedur kerajaan Allah. Mari kita mengalami, maka kita akan melihat mujizat-mujizat luar biasa. Kalau kita semua mau belajar hidup sesuai dengan prosedur kerajaan Allah, saya percaya Tuhan akan melimpah-limpahkan kasih karunia kepada kita. Dia mempercayakan banyak hal kepada kita. Amin. Mau dipercayakan Tuhan banyak hal. Ini yang Tuhan inginkan. Dia akan muliakan kita, akan tinggikan kita. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita mulai menyadari bahwa iman tidak datang begitu saja. Iman itu dikasih karuniakan bagi kita. Tetapi engkau tidak akan mengerti, tidak akan diberikan iman kalau engkau tidak bisa seirama dengan Tuhan, dengan pikiran perasaan Tuhan. Begitu banyak pikiran perasaanmu masih seperti dunia ini, cara berpikirmu seperti dunia ini, filosofimu seperti dunia ini. Tuhan mau hancurkan semuanya itu. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihimu supaya engkau bisa memperoleh iman, karena hanya oleh iman engkau beroleh kasih karunia berlimpah. Tuhan harus membawa engkau ke dalam kesengsaraan supaya engkau mengerti apa yang namanya sakit bersalin, supaya engkau mengerti apa itu namanya pengharapan, supaya engkau mengerti apa itu namanya erangan, supaya engkau mengerti apa itu namanya sakit bersalin. Engkau mengerang dengan sekuat tenagamu. Mungkin kau bapak-bapak tidak bisa memahami ini dengan baik, seperti ibu-ibu yang mengerang ketika melahirkan anak, karena ada suatu pengharapan bagi dia untuk
melahirkan seorang anak, melihat wajah anaknya yang menjadi pengharapannya, dia berjuang untuk mengeluarkan bayinya dari rahim, harus dengan erat. Demikian juga hidupmu. Engkau akan melihat pengharapanmu, melihat cita-citamu, melihat visimu, untuk engkau mengalami kemuliaan, untuk engkau diangkat Tuhan tinggi, untuk engkau melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau harus menghargai, engkau harus menghargai kasih karunia yang berlimpah-limpah yang ada di tahta Yesus. Kasih karunia yang harus diwujudkan bagi hidupmu di dunia ini. Engkau jangan abaikan, jangan anggap enteng, karena justru Allah sedih dan berduka dan marah ketika kita menganggap murah, menganggap enteng, mengabaikan sesuatu yang begitu mahal yang sudah disediakan Tuhan, yang diperuntukkan untuk dirimu. Adalah sesuatu kekejian ketika seseorang diberikan hadiah yang begitu berharga dan mahal, tetapi belum dia lihat hadiah itu di dalam kadonya. Hanya karena bungkusannya tidak bagus, dia campakkan, dia buang ke tong sampah hadiah itu. Dia tidak tahu ada sesuatu yang jauh mahal dan berharga di dalam bungkusan kado itu. Demikian juga anugerah Allah itu bagaikan kado hadiah yang di dalamnya begitu mahal dan berharga, tetapi karena harus melewati kesengsaraan, engkau dibentuk mempercayai itu, bahwa itu adalah sesuatu yang berharga. Engkau menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang buruk, dan kau campakkan ke dalam sampah. Maka Tuhan akan menganggap itu kekejian. Tuhan murka dengan kekejian-kekejian yang kita lakukan. Mulai saat ini, kau umat Tuhan, mulai saat ini, bukalah matamu, mata rohanimu, untuk melihat hal yang berharga yang kau harus rebut dapatkan lewat imanmu kepada Dia. Dan engkau harus mengalami kesengsaraan melewati kesusahan-kesusahan, kerja keras yang melampaui segala keterbatasanmu, sehingga awalnya engkau berjuang dengan kekuatanmu, tetapi Tuhan sedang membawa engkau untuk memindahkan kerja kerasmu bukan lagi dari kekuatanmu secara daging. Dia akan membawa kekuatanmu karena jiwamu yang memiliki kerinduan yang besar akan kasih karunia. Dan kemudian juga Dia akan membangkitkan rohmu yang akan membawa jiwa dan tubuhmu untuk bisa melakukan di luar keterbatasan. Maka engkau akan melihat perkara besar dalam hidupmu. Yesus, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib.
kasih karunia-Mu itu, tugas penyelenggaraan kasih karunia itu adalah rahasia-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan tidak mau mencari tahu dahulu, baru kami Tuhan melangkah. Tetapi kami Tuhan mau hidup dalam iman yang benar. Kami mau melangkah. Lewat kami melangkah dalam iman kami, kami mau meraih rahasia itu. Kami mau membuka kado-Mu Tuhan. Kado yang nampaknya mungkin bagi kami sepertinya buruk, tetapi di dalamnya berharga. Karena itu adalah rahasia-Mu Yesus. Sehingga kami bukan menjadi anak-anak gampangan, tetapi kami adalah anak-anak kerajaan yang berotoritas, yang bertindak, yang berkuasa. Siapkan kami Tuhan menjadi anak-anak yang demikian. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami untuk memahami jauh lebih dari apa yang kami dengar saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.